Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Pak Guru sehat. Alhamdulillah, nih wajah-wajah yang penuh dengan harapan akan kesuksesan, wajah-wajah yang bersyukur dan wajah-wajah yang sudah sedikit ngantuk, Pak. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, marilah kita syukuri kesempatan ini dengan cara menggunakan yang sebaik-baiknya. Doa keberkahan dan keselamatan tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama yang membahagiakan ini. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan tasriful fi'il. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam bahasa Arab ada semacam kata kerja. Ya, ada semacam kata kerja dalam hal ada kata yang menunjukkan perbuatan yang bahasa Arab disebut dengan fi'il. Arab fi'il tidak sepenuhnya sama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Karena itu kemudian kita membuat kesepakatan supaya kita nanti tidak mengalami banyak kesulitan, tetap kita gunakan istilah fi'il sebagai jenis dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan dan terikat waktu. Dan ditambah lagi bahwa fi'il dalam bahasa Arab itu juga berkaitan dengan pelakunya. Pelaku itu punya hubungan erat dengan domair. Yang pada pelajaran sebelumnya kita sudah berlatih bahwa kalau dibentuk satu, yang kemudian diberi nama apa? Madi. Al-Madi atau Al-Madi. Ya, kita sudah mengenal ada ciri beberapa domir, ya, ada beberapa domair, cirinya apa. Kemudian di mudhari juga demikian, kita sudah berkenalan kalau domir ini, pencirinya ini di mudhari, ya, kita istilahnya sekarang. Kemudian di amr juga demikian. Kemudian yang terakhir yang kita sempat diskusikan pada pertemuan kita sebelumnya adalah kalau dilihat dari aspek waktu ternyata gitu ya, fiil itu klasifikasinya ada dua sebenarnya, madin dan mudhari. Kalau dari aspek waktu. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana dengan amr? Amr itu kalau kita lihat dari waktu sama dengan mudhari sebenarnya. Sehingga kita membangun pemahaman baru bahwa amr adalah mudhari untuk perintah. Nah, jadi lebih khusus lagi ya. Sama seperti kira-kira ketika kita berkata ada bunga dan ada mawar, gitu ya. Ada bunga dan ada mawar. Mawar itu pasti bunga, tapi kalau bunga belum tentu mawar, gitu ya. Bahwa amr itu pasti fiil, tapi ya, amr itu dari segi waktu pasti bisa berkembang dari mudhari, tapi tidak semua mudhari menjadi amr. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan kajian kita terkait dengan hal tersebut ya. Nah, mudah-mudahan ada yang mencoba ya, ada yang mencoba untuk sebelumnya, yaitu memprediksi apa persamaan dan perbedaan antara mudhari dengan amr. Gitu kira-kira, gitu. Kalau ada kita bisa diskusi. Tetapi Ibu Bapak sekalian, sebelum lebih lanjut lagi kita masuk ke dalam materi pelajaran kita, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dan kita perbaharui semangat kita untuk kajian malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Gimana Ibu Bapak sekalian, sudah ada yang punya prediksi-prediksi lah, dugaan-dugaan setelah diamat-amati ternyata mudhari itu begini, mudhari begini, amr begitu, amrnya begitu, mudhari'nya begini, gitu. Gimana? Ada Ibu Bapak sekalian?
Ada dugaan-dugaan terkait dengan hal tersebut? Kalau Saya mudhari perhatikan diawali kalau dengan ya. Oke, baik. Coba Bu Fauziah dulu. Coba Bu Ya. Fauziah. Silakan, Bu. Mudhari diawali dengan ya. Kalau amr lebih banyak dengan alif ya. Oke, bagus. Oke, terus ada lagi yang lain? ya, saya coba Pak. Dan Bu Yayi, kalau silakan. kalau saya amati, amr itu dari mudhari yang ya-nya hilang ya Pak kayaknya Pak. Dihilangkan ya-nya, ditambahin. Jadi bentuknya Oke. hampir sama dengan mudhari, Iya, tapi tanpa ya. iya, bagus. Baik. Yang lain bagaimana? Saya boleh nyoba. Silakan. Sama beneran sama Bu rasanya. Tapi percaya Ada dirinya sukunnya yang beda. kedua ya. Silakan Bu Asmani. Kalau persamaan antara mudhari dan amr itu sama-sama sukun di huruf kedua. Iya. Tuh. Oke. Terus? Udah itu aja. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Baik, mari kita coba ya. Kita coba amati lebih lanjut. Kita coba amati lebih lanjut. Nah, pertama misalnya coba perhatikan ya. Perhatikan ujungnya. Sukun. Sukun semuanya. Ya, oke, bagus. Di amr sukun semua. Di amr sukun. Iya. Kalau di madin fathah. Kalau di mudhari rata-rata apa? Doma. Kalau di amr sukun ya Pak Guru. Ya. Iya, oke, tapi mainnya jangan terlalu jauh. Nanti lupa balik. Header balik. Cukup mainnya mudhari dan amr saja. Mudhari dan amr aja. Iya, kalau di mudhari dia doma, Diakhiri kalau di amr jadinya sukun. Amar nih. Pola amar mengikuti polanya mengikuti Mudhari. madi. Ya, baik. Jadi kalau Di kita amr lihat ya, diawali dengan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari itu ya, akhirnya yang di mudhari'nya ya seperti itu, sedangkan di amrnya sukun. Iya, sukun. Gitu ya. Ya. Tapi kemudian apakah semuanya sukun? Amr? Sukun itu Pak. Jadi yang di sini sukun semua. Dan contoh yang ada Contohnya sukun sukun. Pak Guru. Ya, sukun semua ya. Coba diamati sekali lagi. Ada dua yang Dan Ada di idi nggak Ada sukun. dua. Solid Idi nggak dan sukun. solid. ini solid. Dia ada dua di amr nggak sukun. Ya, Pak. bagus. Dore kecuali Dengan demikian, berdasarkan data kita yang terbatas, itu berdasarkan data yang terbatas, kita bisa mengatakan bahwa 6. fiil amr itu 6. rata-rata Handphone aku tanggal 6. iya, Apa tuh? Dulu Bu. amr itu rata-rata. Atau dengan kata lain bahwa untuk amr itu ya akhir fiil mudhari disukunkan. Oh. Ini di sini katanya ada dua, gitu ya. Ada dua yang tidak begitu. Akhirnya. Ada dua yang tidak begitu. Coba kita amati sedikit. Untuk yang pertama yang tidak seperti itu kata apa? Soleh. ada. Solang. Idi, yahdi, Ini solid. yahdi, dan idi, ihdi. yusolli dan solli. Mudhari'nya gitu ya. Di mudhari'nya huruf terakhirnya apa? Iya. Jama ya. Kasroh. Kasroh. Yes. Huruf terakhirnya kok bisa jadi kasroh. Oh Tolong iya. itu lagi. Huruf ilat. Iya. Hilat. Huruf ilat, Pak. Rupiah. Ya, baik. Ya. Baik ya. di Di mudhari Akhir bentuk. oh ya jadi hilang. yang pertama ada yahdi. Apa huruf terakhirnya? Ya. Ya. Yang kedua ada kata Di yusolli. Solli. Ya. Apa huruf terakhirnya?
Ya. Sama. Iya. Iya juga kan gitu ya. Nah, kalau yang lain kan huruf terakhirnya disukun. Nah, Ya. kalau bahasa kita apa? Kalau disukunkan bahasa kita orang Indonesia sering bilang Mati. apa? Dimatikan. 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 Nah, coba Dimatikan. lihat sekarang kata Yahdi ya. Kalau kita lihat kata Yahdi. Huruf terakhir barisnya apa? Nggak ada. Kalau nggak ada itu mirip dengan sukun nggak? Sukun. Iya. Iya, oke bagus. Jadi ibarat kata nih, untuk dua kata tersebut pada waktu di fiil mudhari aja sudah meninggal dunia itu ujungnya. Oh. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang orang yang meninggal dunia, bisa nggak disuruh ikut belajar? Enggak. Bisa Pak, nakutin orang. Nggak bisa. Kenapa? Ya jangan suruh belajar kalau orang meninggal dunia. Diapain ibu bapak sekalian? Dikubur. Dikubur. Pas ada yang mau disuruh, udah nggak ada lagi dia. Nggak ada lagi. Karena sudah dikuburkan terlebih dahulu. Maka di sini ihdi nggak ada ya-nya yang disukunkan. Nggak demikian. Gitu ya. Bisa dipahami akal-akalannya. Iya. Iya. Karena jadi pada dasarnya fiil mudhari, nah fiil amr adalah fiil mudhari yang disukunkan akhirnya. Ya. Kalau sudah kadung sukun ya sudah dibuang sekalian. Oke. Jadi amarnya nggak disukun lagi dianya ya Pak ya. Kan udah Kalau ibu. Udah dibuang. Udah dibuang aja ya jadinya. Karena sudah sukun duluan kan? Sudah sukun duluan dia. Sudah sukun duluan. Nah, nggak bisa disukunkan lagi kalau udah sukun duluan. Ya. Iya. Fi'il amr adalah fi'il mudhari yang akhirnya disukun. Kalau akhirnya sudah kadung sukun, ya sudah dihilangkan sekalian. Hilangkan. Dikubur. Nah, kubur, jadinya nggak kelihatan lagi. Itu yang pertama. Oke, diskusi kita yang berikutnya. Coba ibu-ibu, tadi sudah kita urusi ya, kita urusi akhirnya. Sekarang kita pindah ke depannya. Ke depan apa nih? Kita pindah ke depan fi'il amr. Apa yang ibu bapak amati depan fi'il amr? Hamzah. Ada Hamzah. Apa sih? Hamzah apa alif ya? Ya, ada juga yang nggak pakai Hamzah. Hamzah. Ada yang nggak pakai Hamzah, ada kayak kul gitu. Oh ya, kayak kulkum. Kulkum nggak pakai. Kebanyakan pakai hamzah, tapi bukan berarti semua pakai hamzah. Oke, bagus. ya kalau yang Kebanyakan awal fi'il amr Hamzah. itu hamzah apa alif? Kalau Hamzah yang pakai kepala ain itu Pakai kan. kepala ya Pak, ini berarti Pakai alif. kepala ain. Ya. Itu hamzah apa alif? Alif. Alif. Terus ya. Ya, kita kenalinya dengan alif. Nah, kita kenalinya dengan alif. Nah, tapi coba kita lihat lagi Ibu Bapak sekalian, sudah saatnya kita sekarang nih. Sudah saatnya kita sekarang pakai pemahaman yang lain. Menurut pemahaman ibu-ibu, bapak-bapak, alif itu ada barisnya enggak? Ada syakalnya enggak? Ada harokatnya enggak? Ada juga bacanya enggak? enggak Ada. Enggak. Kalau enggak yang ada harokatnya Bapak taunya gitu. Hamzah. Iya, taunya gitu. Kirain di amr ini ada harakatnya. Ya, Alif. kita akan lihat ke sana. Tapi tadi, menurut ilmu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau namanya alif itu ada barisnya enggak, gitu ya? Enggak. Ada. Ada. enggak ada. Nggak ada Pak. Enggak ada. Alif, ba, ta. Kalau yang ada barisnya namanya apa? Hamzah. Hamzah. Oke, berarti sekarang ya, yang berarti sekarang yang macam begini ini, yang macam begini ini, coba lihat kata koma, lihat kata pola. Kalau dulu kita kenalnya kita sebut dia dengan apa dulu? Alif. Nah, itu dulu. Kita kenal dengan alif.
Tapi sekarang karena kita pakai ilmu yang lebih tinggi, yang ini bukan alif lagi namanya ini. Hamzah. Kenapa? Karena ada tanda bacanya, Bacanya karena ada harokatnya. sukanya, karena ada harokatnya. Harokatnya, barisnya. Jadi dia namanya apa? Hamzah. Hamzah. Namanya hamzah. Berarti kita punya berapa hamzah sekarang? Punya berapa? Ada 2. Kita punya 2 hamzah. Dulu hamzah yang lama bagaimana dulu? Ilmu Ada. kita? Hamzah yang dulu Yang ada Ada kepala ini tuh Pak ya. ya hamzah Ya, yang yang dulu ada adalah kepala gitu ya. ain. kepala ain. Yang dulu Kepala adalah ain. yang ada kepala ainnya. Ain. Sekarang hamzah yang baru adalah alif yang ada barisnya. Harokatnya ada harokat. Gitu. Sekian buat ini. Istilah hamzah lama dan hamzah baru. Baru. Kalau hamzah lama itu ada kepalanya, kalau hamzah baru nggak ada kepala, tapi ada barisnya, Harokatnya. ada harokat. Kan yang setiap namanya alif tidak pernah ada baris atau Baris. syakalnya. Oke, bagaimana Ibu Bapak sekalian? Setelah mencoba membandingkan antara gitu ya, antara apa? Antara fiil amr yang diawali dengan hamzah baru dengan fiil amr yang tidak diawali dengan hamzah, dengan kemudian kita memperhatikan mudhari'nya, kira-kira apa dugaan? Itu Pak, di mudhari huruf keduanya tidak sukun. Misalnya yakumu. Yakumu. Gimana? Huruf keduanya tidak sukun di Huruf mudhari. keduanya, nya kemana nih? Ya, mudhari. Oke, bagus. Huruf kedua mudhari tidak sukun. Huruf kedua mudhari tidak sukun. Apa jadinya kalau nggak sukun? Jadi di amr tidak memakai hamzah lagi. Iya, mudhari kedua nggak sukun, amr nggak pakai hamzah, begitu ya? Iya. Yang lain bagaimana? Setuju dengan hasil pengamatan Bu Fauzia? Ya, ada wawu sukun. Mudhari'nya kedua mudhari tidak sukun, awal amr tidak pakai hamzah. Begitu? Iya. Iya. Bagus. Coba kita cek and recheck. Kita cek and recheck. Sukun? Tidak? Ya, sukun. Sukun. Hamzah tidak? Hamzah. Ada. Sukun tidak? Sukun. Sukun. Ya. Hamzah tidak? Hamzah. Nah, Sukun tidak? Tidak. Ya. Tidak. Ya. Ada hamzah tidak? Tidak. Berarti tidak. Bagus. Sukun tidak? Tidak. Ada hamzah tidak? Tidak. Oke, bagus. Mantap lah kalau begitu ya. Nah, terakhir nih sekarang nih, terakhir ya. Tadi kita bicara tentang akhir fiil amr dibandingkan dengan mudhari. Oh, ternyata fiil amr itu rata-rata sukun akhirnya. Kalau ada amr yang tidak sukun akhirnya, itu karena di mudhari'nya sudah sukun duluan. Kemudian rata-rata amr Di itu awal. di awalnya ada hamzah. Ya. Hamzah apa alif? Ini hamzah model baru. Hamzah. Oh, enggak alif? Oh, itu alif itu kalau enggak ada barisnya. Ada baris. Ternyata itu hamzah, apanya hamzah, ada juga tidak. Bagaimana? Yang sukun kedua mudhari'nya awal hamzah, awal amr hamzah. Kalau tidak sukun tidak ada hamzah. Nah, sekarang yang terakhir, Ibu Bapak fokus ke hamzahnya. Fokus kemana? Hamzah. Ya, pelan-pelan aja. Apanya yang perlu diperhatikan? Sama aja kayak bentuknya. Iya, sama. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah tanda baca hamzah tersebut. Ya, tanda baca hamzah tersebut. Ya. Gitu ya. Coba diamati satu Ada persatu. Ya,
Ya, Domah dengan domah. satu persatu Domah dengan dari kasroh. awal sampai akhir. Apa tanda baca hamzah di fiil amr? Ya, kira-kira 1 menit lah ya, 1 menit. Ya. Setelah memperhatikan tanda baca hamzah yang ada di fiil amr, kesimpulannya ada berapa alternatif tanda baca hamzah di awal fiil amr? Ada 2. 2. Ada 2. 2. Domah dan Domah kasroh. dan kasroh. Domah dan kasroh. Iya, ada domah dan ada kasroh. Itu aja yang dibiasakan dulu. Nah, itu ada yang dibiasakan dulu bahwa kemungkinannya adalah domah dan kasroh. Udah. Oh. Itu artinya ini untuk mengurangi kebiasaan buruk beberapa orang dari kita. Nanti ketika bertemu dengan fiil amr, nah ketika bertemu dengan fiil amr, kemudian dia perlu dibaca, ya, perlu dibaca hamzahnya. Kok milihnya ke fathah, milihnya kok. Nah, karena itu kita pelan-pelan di situ. Kok milihnya ke fathah? Padahal berdasarkan kesimpulan sampai pada kesimpulan akhir bahwa alternatifnya 2 saja, gitu ya. Alternatifnya 2 saja. Apa yang 2 itu? Yang 2 itu adalah domah dan atau kasroh. kasroh. Nah, oke, barulah kemudian tadi ada juga yang lebih cepat ininya, ya beli itu mungkin ini melaju lebih depan, maju lebih cepat, sudah bisa memprediksi, wah kalau domah itu begini nih katanya ya, kalau kasroh itu begini nih gitu. Coba yang domah dulu gimana? Yang domah prediksinya, karakternya. Kalau yang huruf ketiganya ketiganya itu bagaimana? Huruf ketiganya domah. Dimodori domah. Oke, kita cek. Amarnya huruf ketiganya domah. Ya, baik. Kita lihat ya. Huruf ketiganya domah. Ini huruf ketiganya apa? Jim. 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 Oke, domah. Harokatnya domah. Oke, cocok. Ini huruf ketiganya apa? Ba. Ba. Oke, Domah cocok. juga. Ini huruf ketiganya apa? Ada. Tiganya Domah enggak? ro. Domah enggak? Enggak. Tidak. Enggak domah. Tanda bacanya kasroh. Begitu ya? Ya. Ini domah tidak? Tidak. Ya. Patah. Oh, tidak domah. Tanda bacanya kasroh. Kasroh. Ini domah tidak? Tidak. Tidak. Oh, tidak domah. Tanda bacanya kasroh. Kasroh. Tanda bacanya kasroh. Coba kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Oh, itu. Ini tanda bacanya yang ketiga domah tidak? Tidak. Tidak. Fathah. Tandanya kasroh. Masih. Domah tidak? Tidak. Tidak. Kasroh. Domah tidak? Tidak. Tidak. Kasroh. Kasroh. Domah tidak? Tidak. 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 Kasroh. Kasroh. Domah tidak? Tidak. Tidak. Kasroh. Ya, ini enggak itu ya gantinya. Domah tidak? Tidak. Tidak. Fathah. Tidak kasroh. Oh, berarti ilmunya cuman iya dan tidak ternyata. Ilmunya cuman iya dan tidak. Maksudnya bagaimana? Kalau iya domah ya domah. Kalau tidak domah ya kasroh. Iya dan Pilihannya dua. Mantap. Kalau domah ya domah. Kalau tidak domah ya kasroh. kasroh. Kalau tidak domah ya kasroh. Sudah jelas yang itu apa yang bisa dipahami? Sudah jelas yang bisa diambil menjadi ilmu untuk perjalanan kita pada pelajaran-pelajaran yang akan datang, Ibu Bapak sekalian?
Ya, insya Allah, Pak. Baik. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, ini kita sudah sampai pada akhir pembahasan dari pernyataan awal. Pernyataan awal apa? Bahwa kalau dilihat dari aspek waktu, fiil itu dua saja sebenarnya. Apa itu? Madin dan mudore. Madin dan mudori. Bagaimana dengan amr? Ya, amr itu kalau dari segi waktu ya mudori. Tapi kok jadi amr sendirian dia? Karena dia punya karakter sendiri. Apa itu? Amr adalah mudori, perintah. Dalam bentuk Amr adalah mudori yang ujungnya disukunkan. Amr adalah mudori yang dihilangkan awalnya. Padahal ya itu dulu penting banget loh. Kenapa? Oh, gara-gara ya titik dua saya tahu itu bentuk dua. Tapi begitu amr hilangkan itu supaya tidak ketepu. Nah, setelah itu bagaimana? Gitu. Setelah dihilangkan itu ada yang muncul hamzah, ada yang tidak muncul hamzah. Tadi udah dibahas hamzah muncul kalau seperti apa. Lalu untuk hamzah ada dua. Ada tanda bacanya, ada tanda bacanya dhamma, ada tanda bacanya yang kasroh. Apa ilmu dasarnya? Iya dan tidak. Maksudnya bagaimana? Kalau iya dhammah, ya dhammah. Kalau tidak dhammah, ya kasroh. Baik. Silakan Ibu Bapak kalau mau dituliskan apa yang baru saja kita diskusikan, silakan ditulis terlebih dahulu. Mungkin dianggap perlu supaya nanti tidak lupanya banyak. Baik, Ibu, Bapak sekalian, setelah kita tadi menuntaskan diskusi kita, memperjelaskan beberapa bagian, kita lanjutkan berikutnya. Masih ingat kan arti dasar tasrif? Saraf. Tasrif seperti yang tadi dan sering kita ulang adalah perubahan bentuk. Sejalan dengan perubahan bentuk tersebut ada juga makna yang berubah. Ada juga makna yang berubah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah memahami bahwa perubahan dari madin ke mudhari kemudian ke amr itu ada kaitannya dengan perubahan waktu. Domair. Nah, sekarang kita akan melangkah kepada perubahan bentuk madin karena berkaitan dengan perubahan pelakunya. Dan ini tidak bisa dipisahkan ya. Perubahan pelakunya. Artinya subjeknya, artinya yang melakukan. Seperti yang sudah kita pahami, itu berkaitan dengan dhamir. Ini sifatnya hanya mengulang lagi ibu-ibu, bapak sekalian, apa yang sudah biasa kita lakukan. Tasriful fi'lil madhi. Ya, tasrif al-fi'l al-madhi. Nah, ini dhamir yang populer dalam Al-Quran. Yang pertama ada dhamir apa? Wah. Bagus. Apa pencirinya dulu? Ya, bagus. Kemudian berikutnya ada dhamir hiya. Apa penandanya? Yang merah. Ya. Diakhiri dengan ta. Ya. Seperti biasa. Kalau fi'il madi, al-madi, nah itu di kiri. Iya. Diakhiri aja. Di akhir. Nah, kemudian dhamir berikutnya apa penandanya? Diakhir dengan ta. Ya, ta ini sebagai pelaku ya. Ta ini sebagai. Sehingga ibu bapak sekalian, ini bisa saja ta ini bisa kita anggap dia sebagai dua kata. Dua kata. Indonesia mana bisa begitu ya? Bahasa Indonesia mah nggak bisa. Membaca. Bahasa lain juga saya nggak ketemu, belum pernah ketemu. Ya wajar aja Pak Guru nggak ketemu, orang cuma belajarnya 3 bahasa. Coba belajar bahasa Jepang, iya nanti deh. Kalau ada kesempatan, ada fasilitas. Coba belajar bahasa Cina, ya, nah gitu. Tapi yang sejauh kita pelajari enggak, bahasa-bahasa itu enggak ada. Kemudian berikutnya ada dhamir ana. Apa penandanya? Tu.
Itu saya tuh. Tata. Saya mana Tidak. ini? Ini foto memori tuh saya tuh. Yang mana? Yang itu. Saya tuh. Oh, pantesan. Dulu Bapak langsing banget. Sekarang udah makmur. Iya. Tuh saya tuh. Nah, ini kita nih. Oh, nah ini kita nih. Nah, kita nih. Kita kan. Ada antum. Tum. Kanan. Antum. Tum. Ini yang rada agak perlu diingat. Ada hum. Wow. Begitu aja ini sudah biasa ini Ibu. Ini yang disebut dengan tasriful fi'lil madhi. Tasriful fi'lil madhi. Jadi ini kita bisa dapat ya. Hanya dengan mengatakan alimat, tapi kita nggak bisa alima. Kalau alima ya tetap aja alima. Bisa berubah, itu yang kita sebut dengan ciri bahasa Arab yang kedua. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Berubah ya, bunyinya. Tapi yang penting adalah yang kita pahami tetap ciri yang pertama 3 huruf dasar. Ya, mudah-mudahan ini tinggal mengulangi. Begitu pula halnya dengan fi'il mudhari. Ya, begitu pula halnya dengan fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Ya. Yang dulu kita kemudian kenali bahwa untuk mudhari itu penanda utamanya ada di depan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan domir, pelaku. Hingga berbeda yang melakukan, maka berbeda pula penanda huruf. Ini konsisten dan mudah-mudahan kita bisa mengerti dan memahami. Yang pertama ada domir apa? Yang pertama? Huwa. Iya. Apa dulu penandanya? Iya. Ya. Kemudian ada hiya. Apa penandanya? Gitu. Mirip juga dengan hiya tadi juga begitu kan? Hiya di bentuk satu atau al-madhi juga tandanya tak aja, tandanya juga tak, cuman ini di kiri. Ya. Sedangkan ini di kanan taknya. Di awal. Ya, di kanan di awal. Domir apa penandanya? Tak, sama juga dengan yang tadi juga tak. Nah, tapi kalau ana beda ya. Perbedaan. Tadi terus sekarang. Nah, penandanya hamzah. Untuk nahnu penandanya dan nun ya. Nanti mau na ya. Bisa na, bisa nu. Tapi yang belum bisa itu nano belum. Bisa nanu aja. Bahasa Arab mah nanu. Na atau nu. Untuk antum dan hum, nah ini karena antum adalah pengembangan dari anta, berarti ada beda sedikit dia. Ya. Karena antum adalah pengembangan dari anta, maka ada kemiripan. Ya, cuman ada bedanya. Begitu pula halnya dengan hum. Karena hum ini sebagai pengembangan dari huwa, maka ada keserupaan. Tapi ada bedanya. Yaitu antum dan hum itu adalah jamak. Untuk banyak, maka bentuk mudhari'nya juga ada penanda banyak. Ada waw dan nun. Ini artinya ya yang terpenting ada wawunya lah. Sama seperti hum ya, sama seperti hum tadi juga penting ada waw. Ya, ini kita mengulangi lagi. Ini tasriful fi'lil mudhari. Tasriful fi'li al. Baik. Nah, yang berikutnya, yang terakhir tadi, yang ketiga, apa namanya? Fi'il Amar. Fi'il amar yang ketiga. Seperti halnya al-madhi bisa berubah-ubah sejalan dengan domirnya yang bisa berganti-ganti, begitu pula halnya mudhari yang bisa berubah-ubah sejalan dengan domirnya yang berganti-ganti, berubah. Ya, kita lihat perubahan. Yang pertama adalah
untuk domir apa? Domir anta. Anta. Kemudian banyak domirnya adalah antum. Ini yang dulu kita pelajari. Bahwa di fi'il amr domirnya tidak sebanyak ya. Ya. Domirnya tidak sebanyak di madin dan di mudhari. Nah, tidak sebanyak di madin dan di mudhari. Nah, kalau anta contohnya apa? Usjud. Antum menjadi Usjudu. usjudu. Judu. Iqra menjadi Iqra'u. iqra. I'lam menjadi i'lamu. Istaghfir Istaghfiru. ya. Sholli Sallu. ya. Kul Qulu. tambah lagi satu nih, untuk yang apa? Domirnya untuk anti. Ya, domirnya untuk anti. Usjud bisa berkembang menjadi Usjudi. judi. Iqra berkembang menjadi Iqra'i. iqra'i. I'lam bisa berkembang menjadi I'lami. ya. Istaghfir berkembang menjadi Istaghfiri. iri. Sholli berkembang menjadi Sholli. kalau anti menjadi kuli ya. Karena itulah ini bisa menjadi penambah ya, menjadi penajam pemahaman. Pantes tadi di fi'il mudhari la yusolli amarnya sholli nggak ada ya-nya. Karena kalau ada ya-nya berubah maknanya. Anti. Berubah maknanya. Untuk mu'annas. Wah, untuk mu'annas kalau ada ya. Maka berdasarkan ini kemudian kita bisa membuat semacam kesimpulan bahwa untuk fi'il amr jika domirnya antum ada tanda waw, alif. Dan alif. Ada waw dan alifnya. Ya. Jika untuk anti ada ada ya-nya. Sedangkan untuk anta tidak ada waw alif dan tidak ada ya-nya. Itulah dia karakter al-fi'il al-amr. Karakter fi'il amr. Tasrif fi'il amr. Fi'il amr. Yang menunjukkan perintah untuk masa yang akan datang atau masa sekarang. Perintah untuk masa sekarang atau untuk masa yang akan datang. Insya Allah nanti kalau tiba masanya kita juga akan mempelajari ada fi'il mudhari yang bermakna larangan. Nah, sekarang yang sudah kita temukan adalah fi'il mudhari yang bermakna perintah. Namanya fi'il amr. Nanti insya Allah kita akan menemukan fi'il mudhari yang bermakna larangan sebagai lawan dari perintah. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, apa ada pertanyaan dari kata-kata dari ajaran yang tadi sudah kita diskusikan? Saya Pak Guru. Ya, silakan Pak Amin. Ya, untuk hulu menjadi kul itu wawunya hilang waktu jadi amr. Tapi pada waktu dia ke anti atau ke antum, waw sukunnya jadi ada lagi gitu ya. Penjelasannya bagaimana itu Pak Guru? Oh iya, masih itu penjelasannya ini terkait dengan COVID. Gimana maksudnya Pak Guru kok kait dengan COVID? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Masih ingat mudhari'nya apa? Yaqulu. Baik.
Mudhari'nya yakulu. Yakul. Oke, kurang besar, kita perbesar dulu. Ya. Mudhari'nya yakulu. Ya, cool. Ambernya cool. Begini bukan? Betul. Iya. Iya. Apa tadi yang terjadi dari mudhari menjadi Amar. Amar? Ini jadi full. Jadi kul. Gimana? Karena Dia huruf ketiganya bukan doma. Tidaknya itu Gimana tadi? pun. Amar adalah fiil Fiil mudhari yang huruf ketiga. Dibuang ya-nya. Bukan. dihilangkan awalnya. Kan gitu. Awalnya. Ya. Baik, sekarang kita coba lakukan ya. Pelan-pelan. Sukunkan akhirnya. Huruf terakhirnya apa di situ? Lam. Lam. Kita sukunkan. Supaya kelihatan beda, oke kita sukunkan. Lalu awalnya diapakan? Dihilangkan. Dihilangkan. Awalnya di situ iya ya. 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 Maka yang terjadi adalah Full. betul banget. Wow, barisnya apa? Sukun. Sukun. Barisnya apa? Sukun juga. Sukun. Jadi ada berapa yang meninggal dunia? Dua. Dua. Sukun ya. Oh, Kalau oke. ketemu ada 2 yang meninggal dunia, apa mau dibiarkan dua-duanya? Apa ada yang dimakamkan dulu? Oh, dimakamkan ya jadi. Dimakamkan gitu. Mana yang duluan? Yang duluan meninggal. Wow. Meninggal. Wow. Begitu ceritanya. Pendilang. Jadilah Ini ilmunya ilmu tebak-tebakan apa? apa? Ilmu orang awam. Ya. Tapi beda Tapi memang ceritanya begitu kalau terus ya, Pak? dulu. Ya. Tumbuhan. Wah, lamnya udah sembuh dari COVID. Ya, Oh. udah sembuh dari COVID. Ya, sudah sembuh. Muncul lagi dia. Jadi muncul lagi itu nggak apa-apa. Oh. Jadi batuk dia si bapak lucu. Itu ya. Atau bahasa lainnya ini bisa nggak yang mati ketemu sama yang mati? Bisa nggak? Seperti cool gitu. Bisa mati ketemu sama mati? Udah. Bisa. Nggak Gimana bisa kompak. ketemunya dalam kuburan? Tuh. Ini saya mau ketemu sama Lam katanya. Ya, tapi kan udah meninggal dunia. Ya udah, aku cari deh ke kuburan. Waktu dicari ke kuburan, udah dia nggak kelihatan lagi jadinya. Lam di kuburan. Karena kan itu penjelasannya. Ya. Oh, jadi kulu tuh untuk mereka. Untuk Nggak kalian. bisa mereka, Bu. Karena kalau untuk di fi'il amr itu antum dengan anti, sedangkan mereka itu hum. Ya. Kalian. Jadi kalian. Kalian. Nggak bisa mereka, nggak kalian. bisa. Kalian. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke tanmiyatul mufradah. Ya, apa yang tadi kita pelajari sudah disimpan rapi. Yang sekarang akan kita bahas ini adalah aspek lain. Ke tanmiyatul mufradat kita tidak akan melihat dari aspek kaidah tasrif. Kita akan lihat dari tanmiyatul mufradat. Apa yang akan kita lihat adalah dari ungkapan fi'lul amr. Ya, hati-hati ya, fi'lul amr. Coba lihat kata ungkapan fi'lul amri, Ibu, Bapak sekalian. Ya. Kira-kira, nah main kira-kira aja nih, biar nanti kalau keliru kan nggak masalah, namanya juga kira-kira. Ya. Kata ini bentuk berapa kata fi'il? Bentuk 3. Ya, bagus. Bagus ya. Fi'il adalah bentuk 3. Tapi kalau ditanya fi'il yang termasuk fi'il bentuk berapa? 1, 2, dan 5. 1 dan 5. Ya, bagus. Tapi kalau kata fi'il sendiri bentuk berapa? 3. 3. Bentuk 3. Dari mana kita duga bentuk 3?
Di Ada tengahnya sukun di sukun. tengah. Tengah sukun. Bagaimana dengan al-amri? Amr itu bentuk berapa? Oh, bentuk 3. Tiga juga. Enggak juga. Alif lamnya dibuang. Oh, Jadi betul. mimnya Amr itu sukun di tengah. 5. Amr itu bentuk 5. Tapi kalau Amr, tapi kalau kata Amr bentuk berapa? 3. Iya, kata Oh. Amr bentuk 3, Amr itu bentuk 5. Oke. Nah, ini yang teliti aja nih yang bisa dapat nih. Fi'il itu bentuk 1, 2, 5, kata Ya. fi'il itu bentuk 3. Iya. Ya. Jadi bedakan Ibu Bapak sekalian, fi'il sebagai kata dengan fi'il sebagai istilah. Gitu. Oke. Begitu pula halnya, bedakan amr sebagai kata dengan amr sebagai istilah. Kalau amr sebagai istilah itu bentuk 5. Tapi amr sebagai kata itu bentuk 3. Sekarang kita akan membahasnya bukan sebagai istilah, ya, bukan sebagai istilah, tapi sebagai kata. Karena dia bukan sebagai istilah, maka boleh kita terjemahkan, gitu larinya. Mari kita begitu ya. Kalau sebagai istilah, jangan diterjemahkan, tetapi cukup dipahami, gitu. Sebagai istilah, cukup dipahami, tapi tidak usah diarti. Tapi kalau sebagai kata, ya kita artikan. Mari kita lihat maknanya. Fi'il tadi adalah, kata fi'il itu bentuk 3. Lalu madinnya? Apa madinnya? Fa'al. Apa mudhari'nya? Yaf'alu. Kemudian madarnya? Fi'il. Fi'il. Kemudian amrnya? If'al. Kalau begitu, apa mana dasarnya? Fa'ala, yaf'alu, fi'il, if'al. Berbuat. Berbuat. Berarti fi'il itu artinya Perbuatan. Atau berbuat. Berbuat. Gitu. Kalau diartikan fi'il itu artinya berbuat atau perbuatan. Ya ada hubungannya dengan definisi atau ada hubungannya dengan istilah fi'il itu sendiri. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan. Gitu. Kata yang menunjukkan perbuatan. Dan perbuatan ini dalam arti yang luas, ya. Perbuatan ini dalam arti luas. Perbuatan hati, ya, perbuatan pikiran, otak, ya, perbuatan jasmani, gitu ya, perbuatan jasmani. Bukan perbuatan yang berkait dengan benda-benda, ya, perbuatan yang berkaitan dengan benda-benda. Misalnya kalau bunga itu apa perbuatannya bunga? Tumbuh. Nah, bagus. Apa lagi? Berkembang. Bagus. Apa lagi? Layu. Ya, bagus. Kalau begitu nanti dalam bahasa Arab itu bisa muncul fiilnya. Bisa muncul fiilnya. Karena itu Bu Bapak sekalian, saya semakin hari kok semakin yakin saya untuk tidak mau menerjemahkan fiil dengan arti kata kerja. Saya semakin yakin. Cuman Ibu Bapak kalau nggak mau dipikirin sih nggak masalah gitu. Cuma kalau dipikirin sebenarnya masalah. Karena itu kadang-kadang wah, rakyat bahagia itu bukan berarti memang bahagia, karena memang mungkin rakyatnya nggak mau mikir. Zaman dahulu juga kan ada yang bahagia waktu zaman penjajah, begitu kan Pak Amin? Yeah. Ada yang bahagia. Coba kalau dipikir posisinya benar. Jadi perbuatan itu dalam arti luas seperti tadi. Gitu. Dalam arti luas. Ya. Termasuk juga perbuatan. Ya, perbuatan air gitu. Kayak perbuatan air contohnya apa? Kalau perbuatan air? Mengalir. Ya, mengalir gitu. Menetes. Menetes. Itu juga nanti dalam bahasa akan ada fiil. Ya.
yaitu berbuat atau perbuatan. Kemudian kata berikutnya tadi sudah kita prediksi dan prediksinya cocok bahwa amr itu bentuk 3. Madinnya adalah Amaro. mudhari'nya Ya. Ya'muru. Oke. Kemudian amernya dari amr adalah Mur. Suruhan. murnya mur atau gitu ya. Ada mur. Coba perhatikan mur atau Mur. nah, kalau masih amur berarti lupa itu. Kalau masih amur lupa. Lupa apa? Hamzah di fi'il amr itu alternatifnya cuma 2. Apa itu? Atau U dan I. Ada Mur. atau kasro. U sama kasroh. U sama I. U atau UI gitu aja. UI. Bisa umur, bisa juga mur. Mur. Oh, mur aja. Bagaimana ceritanya bisa umur, bisa mur? Kalau umur itu kan ada 2 hamzah di situ ya. Iya. Iya. Hamzah yang pertama hidup apa mati? Hidup. Hidup. Hamzah yang kedua hidup apa mati? Mati. I. Punya utang 5 juta. Punya utang 5 juta. Sebenarnya kita punya uang nggak sih kalau begitu? Nggak punya. Punya uang 5 juta, punya utang 5 juta. Sebenarnya kita punya nggak sih? Jadi bilang Nggak punya, punya. ya dibilang nggak punya juga nggak punya. Kira-kira begitu nasibnya. Sehingga kalau dibilang punya, umur. Dibilang nggak punya, ya mur. Mur. Jadi bisa. Ya. Mur. Itu apa mana dasarnya? Amara ya'muru am. Apa mana dasarnya? Amal. Memerintah. Perintah. Pemerintah. Perintah. Dari makna dasar itulah kemudian dalam bahasa Arab ini kata amr itu ya, kata amr itu Perintah. dan jamaknya bisa awamir ya. Jamaknya bisa awamir, bisa juga umur. Tapi hati-hati bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ya. Indonesia itu dari bahasa Arab umur. Ain, ini hamzah. Kalau amr dengan jamak awamir maknanya perintah. Tapi kalau amr dengan jamak umur artinya hal atau urusan. Urusan. Murin. Sama ada hubungan sih sebenarnya. Wah ini mah urusan pemerintah. Wah jangan macam-macam. Ini bukan urusan kita. Urusan yang berwenang katanya. Ini mah urusan yang berwenang. Umur hal Urusan urusan. berwenang itu artinya pemerintah. Yuk kita lihat contoh dalam kalimat ya, Ibu Bapak sekalian. Ya, Al-muslimuna. Limuna. Al-muslimun. Yaf'aluna. Wah. Awamir Allah. Ya, coba. Apa contoh penggunaan awamir dalam kalimat? Al-muslimuna. Yaf'aluna awal. Yaf'aluna awamir. Awamirullah. Apa kira-kira maknanya? Muslim. Orang-orang Orang-orang muslim Orang-orang muslim. Mengerjakan. Mereka mengerjakan. Mengerjakan. Orang-orang muslim mengerjakan perintah. ya, mengerjakan perintah Allah. Allah. Mengerjakan perintah Allah. Tadi makna dasarnya kan berbuat, Berbuat. perbuatan. Ketika digandeng dengan perintah, ya maknanya jadi mengerjakan. Atau bisa juga makna yang lain. Misalnya apa untuk perintah? Orang-orang muslim melakukan. Iya, perintah melakukan. Allah. Apalagi yang lain? Melaksanakan. Wah, itu bisa betul. Mengerjakan, melakukan, melaksanakan. Melaksanakan. Bahkan ada kata menunaikan. Menunaikan.
Ya. Menunaikan. Salat. Ya, menunaikan. Menunaikan lebih baik ya. Ya, menunaikan. Sekarang kita coba lihat contoh amr yang jamaknya menjadi umur. Coba dibaca kalimatnya. Inna Inna Allaha alimun Ya, baik. Apa ada yang belum terpahami di situ? Sesungguhnya Allah mengetahui yang mengetahui urusan dengan makhluknya. Urusan Allah mengetahui Makhluknya. Allah makhluknya mengetahui ya. urusan kalau Kholqi. apa ya? Iya. yang diciptakan. Kholqi. Ciptaannya. Ciptaannya. Iya. Bagus. Kholqi. Apa gimana lengkapnya? Sesungguhnya Allah mengetahui Ya, Allah mengetahui hal urusan makhluknya. makhluknya. Makhluk itu kalau Indonesia apa? Rakyatnya. ciptaan. Kalau kata Bu Juriah rakyat, ya, beliau sangat terinspirasi dengan apa tadi? Dengan pemerintah. Ada pemerintah, jadinya ada rakyat. Dari sini kemudian Ibu, Bapak sekalian, kita punya ungkapan ulil amri. Ya, kita punya ungkapan ulil amri yang bermakna pemimpin. Ya, pemimpin. Baik. Coba dibaca kalimat lengkapnya untuk contoh penggunaan ulil amri. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Iya, baik. Apa ada yang belum terpahami dari sana? Oke. Kamu taatlah kepada Allah dan taatlah Taatilah Allah dan taatilah dan Rasul dan pemimpin. Taatilah Rasul. Ya, baik. Coba gimana Bu Mia? Maknanya bagaimana? Ya, taatilah Allah dan Rasul. Taatilah Allah dan Rasul dan juga pemimpin. dan Udah, kalian. itu saja. Ulil amri. Oke. Yang bermakna taatilah yang mana? Taatilah kalian. Itu dugaannya fiil apa? Amr. Iya. Amr. Iya. Domirnya apa? Kalau wau antum. Berarti antum maknanya Kalian. Kalian taatilah Allah. ya, bagus. Di situ ya yang diperintahkan amr ya. Yang diperintahkan kepada kalian, maksudnya kalian itu siapa ya? Kita lah. Kita hambanya. Diperintahkan itu untuk ditaati ada berapa? 3. Yang pertama yang mana? Allah. Allah. Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga pemimpin. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga pemimpin. Yang menyuruh kita taat kepada Allah kata yang mana? Ati'u. Ati'u yang pertama apa yang kedua? Pertama. Ya. Yang menyuruh kita taat kepada Rasul kata yang mana? Ati'u yang kedua. Ati'u yang kedua. Yang kedua. Lalu yang menyuruh kita taat kepada pemimpin yang mana? Nggak ada. Itu Tapi karena ada katanya tadi wanya harus mungkin taat. Pak Guru. Ada wanya Pak Guru. Wa itu suruh taat, wa itu. Dan tapi nggak perintah. Nggak perintah. Dan itu
adalah, kan apa maksudnya dan itu kita bilang apa? Kata apa? Sambung. Iya, itu artinya taat kepada pemimpin itu harus nyambung, kan gitu. Jadinya harus nyambung dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Berarti tidak harus taat mutlak kalau kepada pemimpin. Beda kalau kepada Allah. Berbeda kalau kepada Allah, berbeda kalau kepada Rasul. Tapi kalau kepada pemimpin itu ditaati kalau nyantol kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kalau pemimpinnya taat sama Allah Iya, dan Rasul. tergantung pemimpinnya. Iya, kepada pemimpinnya. Karena itu ya nanti jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama orang. Katanya apa itu, gitu. Ente kafir. Kenapa nggak taat pemimpin? Loh kok kafir? Di Al-Quran sudah diperintahkan. Mana dia baca terjemahan. Dia baca terjemah. Kalau terjemah doang ya dapat lah begitu. Tapi kalau kita mengerti bahasa Arab, maka ada pemahaman lebih yang kita dapatkan. Ya, pemahaman lebih yang kita dapatkan bahwa taat kepada pemimpin itu enggak mutlak, taat kepada pemimpin itu enggak serta-merta, taat kepada pemimpin itu pakai ada syarat, syarat dan ketentuan berlaku. Kira-kira begitu. Ya. Demikian Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada pemahaman baru, ada pemahaman baru yang bisa kita dapatkan dari kajian kita pada malam hari. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian sebelum kita berpisah untuk bertemu kembali? Baik, kalau tidak ada, maka ini adalah akhir dari kajian kita. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kita akan membahas latihan. Selanjutnya kita akan membahas latihan. Tetapi supaya tadi itu ya, wah kalau bareng sama Pak Guru mah saya paham. Syaratnya apa itu? Buat PR ya Pak Guru. Syarat apa? Nggak boleh meninggalkan guru katanya. Ya, bersama-sama nanti kita belajar, tapi Ibu Bapak belajar secara mandiri dulu, berlatih, memahami latihan-latihan yang ada pada pelajaran ini. Pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah kita akan bahas. Ya. Kita akan bahas, terutama tadi itu ya, Bu Nur Aida, ini kemarin itu jelas banget. Tapi kok ini ada ya, melahirkan pertanyaan baru ini dan sebagainya. Sehingga saya kemudian ibaratnya ingin menanam sesuatu pemahaman yang baru, saya sudah melihat ada tanah yang subur. Dari mana tahu? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menunjukkan bahwa ada pemahaman. Begitu ya, Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini menambah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semakin bersabar menghadapi ujian dan kita semakin gembira kalau belajar. Oh iya betul. Ternyata memang kalau hanya mengandalkan terjemah, bisa jadi ada pemahaman yang salah. Bahkan ada yang sampai menyalir dulu. Ini bukan tapi penelitian mengatakan di antara faktor penyebab lahirnya aliran-aliran ras, aliran-aliran apa namanya? Radikal. Radikul. Aliran radikal. Radikal karena nggak dirangkul. Kan gitu tuh, radikal-radikul. Coba dirangkul kan. Radikal itu karena apa? Karena memahami agama hanya mengandal pada terjemahan gitu ya. Tidak mempertimbangkan aspek bahasa. Gitu ya Ibu Bapak. Karena itu mari kita syukuri apa yang Allah berikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif. Ibu Bapak telah menjadi rekan diskusi yang membahagiakan sehingga banyak yang bisa kita diskusikan dengan cepat. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman.